Ya, baik, kita mulai malam hari ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, malam hari ini kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah di malam hari yang cerah ini, kalau di Bogor cerah ya, alhamdulillah di Bogor cerah. Semoga di teman-teman juga cerah-cerah juga. Kalau misalkan ada yang hujan, semoga Allah tetap jaga jaringannya supaya tetap bisa menyaksikan dengan lancar pada malam hari ini. Sebelumnya juga insya Allah nantinya kita akan belajar dengan guru-guru hebat kita. Ada Ustadz Luki, ada Ustadz Iwan Janwar, juga Ustazah Asri. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, dipastikan dulu nih, catatannya ada enggak nih? Bolpennya atau pensilnya? Yang punya pensil silakan coba diciumkan mana pensilnya. Bukti keseriusan kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Nah, juga catatan ininya ya, apa namanya? Bukunya silakan disiapkan. Jangan sampai ada ilmu-ilmu yang terlewat gitu gara-gara ketinggalan pensil atau pulpennya nih sahabat semua. Insyaallah. Baik, kita cek dulu untuk pembicara pertama. Insyaallah akan kita dengarkan dari Ustazah Asri. Boleh cek suaranya Ustazah? Sudah masukkah? Assalamualaikum Kak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Sedikit perkenalan ya. Jadi beliau adalah salah satu beliau salah satu founder dari Salihah Institute, juga memiliki karya buku tulis yaitu Revo Writer gitu. Jadi mungkin nanti kurang lebihnya bisa ditambahkan Ustazah supaya kita lebih kenal lagi nih. Masya Allah. Mungkin sudah siap untuk malam hari ini Ustazah? Ya, insya Allah, insya Allah. Masya Allah, waktu dan tempat kami persilakan Ustazah. Baik, Kang Dahlan dan juga Ikhwan Ahwat, ini saya sapanya gimana ya? Sahabat Pilah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqan haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini di hari ke-20 bulan November menjelang akhir tahun kita dipertemukan Allah di dalam forum yang insya Allah sangat baik ini, sangat mulia, dan mudah-mudahan ini forum yang membawa keberkahan buat kita semua ya. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah luar biasa pada kesempatan malam hari ini. Saya sapa dulu kepada teman-teman semuanya. Walaupun saya tidak bisa menyapa namanya satu persatu ya, di sini luar biasa banyak sekali yang sudah hadir. Tadi saya ikut menyimak di chat juga yang dari Medan sampai dari NTT ya. Bahkan ada yang dari Bangkok tadi ya, dari luar negeri ya. Benar ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Salam buat Ikhwan dan Akhwat semuanya
Ini semuanya masih single atau gimana nih? Ada yang sudah menikah juga kali ya? Betul. Oh ya, nggak mau ketinggalan suami juga ya, walaupun sudah menikah ya. Iya. Mungkin ada yang sudah kenal dengan saya, ya, pastinya di antaranya juga pengikut-pengikut saya, follower-follower saya. Mana nih yang follower saya? Boleh dicek. Ada Jomblo Lila single Ustazah Mbak Mega dari Bogor hadir. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih sudah mengikuti saya di media sosial yang membuat saya bisa berdiri hari ini di hadapan teman-teman semua ya. Karena terus terang bicara soal insecure ya. Ini saya jadi insecure juga ini ngelihat banyaknya peserta yang hadir di tengah-tengah kita ya. Dan tema ini termasuk tema yang cukup gue banget lah gitu ya, karena mungkin yang sudah mengikuti tulisan-tulisan saya di media sosial, saya di Facebook terutama aktifnya ya, dan memang circle saya itu para muslimah, dan saya pikir kebanyakan para istri, emak-emak, tapi ternyata kemarin waktu sharing acara ini, Kang Dahlan ya, acara single buat para lajang ini, para singgelilah, ternyata banyak banget, antusias banget yang daftar juga ya, yang nanya-nanya WA ke saya, jadi saya keriting juga jari ya, jawabin chat satu persatu gitu. Dan ternyata memang ada juga ya yang mengikuti saya, dan pastinya sudah tahu ya siapa saya. Saya adalah seorang jurnalis ya. Akun Facebook saya itu Asri Spatmiati. Tapi karena saya itu memang dari lahir mungkin ya, dari lahir itu memang seorang introvert gitu ya. Jadi insecure banget kalau bahasa zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah minder gitu ya, rendah diri dan seterusnya ya. Jadi saya juga punya nama pena ya, namanya itu Kholda Najiah. Jadi ada latar belakang lah, ada latar belakangnya lah ya kenapa pakai nama pena itu. Tapi memang salah satunya juga kita saya ya sebagai orang introvert itu memang sebetulnya sejatinya itu bukan orang yang suka show off, bukan orang yang pengen tampil gitu ya. Kita lebih suka berada di belakang layar, kita lebih suka menyendiri, nggak pengen dikenal lah gitu ya. Tapi ya Allah memperjalankan saya menjadi seorang penulis yang dari tulisan-tulisan itu mau nggak mau ya saya harus tampil seperti ini gitu. Dan alhamdulillah memang ya itulah yang memproses diri saya yang tadinya mungkin dari pribadi yang introvert menjadi seperti sekarang yang tetap introvert sih gitu, karena itu nggak bisa diubah ya, itu sudah karakter bawaan dari lahir. Tapi ada saatnya kita memang harus keluar dari keintrovertan saya gitu ya. Boleh saya sedikit berbagi ngomongin soal tema insecure ini ya. Kita sebelumnya akan refleksi dulu gitu ya. Terutama ini buat para teman-teman semua, Ikhwan dan Akhwat, yang belum menikah, barangkali apakah kalian pernah merasa di titik ini? Ya, yang pertama mungkin ada rasa minder, tidak percaya dengan diri kita sendiri, nggak pede, terus ada rasa cemas, takut gimana ya nanti kalau nggak berjodoh, gimana kalau hidup dia selamanya. Ingin sih nikah, pasti ya semuanya pengen nikah ya, yang belum nikah ya, pengen nikah, tapi bingung mulainya dari mana. Mungkin ada yang bingung juga, kriteria menentukan pasangan yang baik tuh gimana sih? Saya kok minder ya, khawatir terlalu tinggi, terlalu ideal, tapi baliknya mungkin ada khawatir terlalu rendah memasang target atau ekspektasi terhadap pasangan yang saya inginkan.
Kemudian ada rasa cemas, jangan-jangan nanti saya nggak menemukan pasangan yang tepat. Jangan-jangan saya menerima si A, padahal itu nggak cocok sebenarnya buat saya, gitu ya. Jangan-jangan nanti saya menikah nggak bisa mengimbangi ya dengan karakter atau dengan potensi dia, gitu. Mungkin ada juga yang punya perasaan takut nggak bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis. Karena apalagi kita-kita yang insya Allah sudah hijrah, semuanya sudah ngaji, udah paham tentang pergaulan laki-laki wanita yang harus terpisah. Kita nggak biasa berinteraksi dengan laki-laki buat yang akhwat. Yang ikhwan juga menjaga jarak dengan akhwat dan memang seharusnya begitu gitu ya. Sehingga ada ketakutan nanti kalau nikah kita kan mesti deket-deket sama lawan jenis gitu ya. Kita harus menjalin komitmen dengan orang yang berbeda sama sekali dengan kita. Sehingga mungkin ada kekhawatiran atau kecemasan, bahkan ujungnya khawatir nanti nggak bahagia menjalani pernikahan dan nggak bisa membahagiakan pasangan. Misalnya contohnya kalau kita punya kepribadian introvert, tertutup, pendiam, gimana nanti saya bisa membahagiakan pasangan ya? Jangan-jangan kejutekan saya ini gitu ya, nanti membuat pasangan saya bosan dengan saya, tidak bahagia, tidak mendapatkan romantisme, kemesraan lah gitu ya dan sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan seperti ini. Boleh di chat apakah ada yang merasakan ya satu atau beberapa dari yang saya sebutkan di atas, atau malah semuanya gitu ya, semuanya mengalami yang apa yang saya sebutkan tadi gitu ya. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, ya, poin 6, atau mungkin semuanya. Kalau yang nggak jawab chat berarti semuanya ini kayaknya ya. Semuanya saja. Mengalami ini. Karena malu ngomong ya. Oke, saya mewakili ya, mewakili perasaan yang ada di dalam diri teman-teman. Kenapa? Nah, ini karena bicara soal insecure, saya ingin mengisahkan suatu kisah gitu ya. Ada seorang gadis gitu ya, gadis yang lahir tahun 75, 1975. Teman-teman udah lahir atau belum? Kayaknya belum ya. Ada yang mungkin kalau yang udah nikah mungkin udah ya. Ini adalah seorang gadis yang lahir tahun 1975. Dilihat dari fotonya kelihatannya foto jadul gitu ya, foto jadul. Dan ya inilah seorang gadis yang punya karakter insecure, punya karakter yang minder, yang rendah diri ya. Ini adalah foto yang diserahkan kepada seorang ikhwan waktu berkenalan, bukan diserahkan kepada ikhwan sih, kepada Mak Comblang tepatnya gitu ya, untuk diserahkan kepada ikhwan yang akan dijodohkan lah gitu ya. Lihat dari sisi fotonya gitu ya. Waktu itu berat badannya sekitar 54 kilogram, dengan wajah bulat ya, tinggi sekitar 150 ya. Jadi kelihatan pokoknya muncullah ya yang namanya rasa insecure, yang saya yakin juga rata-rata dialami oleh para wanita ya, yang mungkin diwakili oleh gadis ini, yang sekarang pun juga masih terjadi kepada mayoritas banyak wanita. Bahkan di era media sosial saat ini ya, rasa insecure pada para wanita ini lebih dahsyat lagi ya. Karena apa? Karena pertama dari sisi penampilan. Secantik-cantiknya wanita, semampai-semampainya dia gitu ya, seideal-idealnya, dia punya momen, dia punya pengalaman, punya suatu titik yang merasa insecure dengan penampilannya. Nah, apalagi si gadis ini dengan penampilan yang seperti itu, ini di era foto ini diambil sekitar tahun sebelum tahun 2000 lah, 1998 atau 1999. Jadi
waktu itu dia merasa minder dari sisi penampilan, merasa tidak cantik, tidak putih, tidak menarik, tidak gaul. Kenapa? Karena sejak dulu, sejak kita ya sejak lama ya industri kecantikan membombardir benak wanita bahwa standar cantik itu harus tinggi, harus putih, harus langsing, harus glowing, apalagi saat ini ya lebih-lebih lagi gitu kan ya, lebih harus glowing dan sebagainya, walaupun bisa diakali dengan filter kamera gitu ya. Tapi di dunia nyata tetap saja para wanita merasa minder dari sisi penampilan. Belum lagi dari sisi pakaian, merasa tidak fashionable, tidak mengikuti tren, tidak serasi dan sebagainya, nggak matching antara kerudung dengan gamis, dengan tas, dengan sepatu. Itulah yang ada di benak wanita. Banyak sekali poin yang membuat mereka insecure ya. Kemudian dari sisi kecerdasan atau akalnya, ada orang-orang atau para wanita itu yang merasa tidak punya potensi, tidak berbakat. Saya mah siapa atuh gitu ya. Udah ada ungkapan yang merendahkan diri. Terus memandang orang lain itu lebih hebat dari dirinya. Terutama ini yang memang punya kepribadian introvert seperti saya tadi yang saya bilang ya. Saya itu memandang citra diri saya itu rendah. Ya saya itu kayaknya selalu minder kalau melihat orang itu punya valensi atau punya value yang saya anggap lebih tinggi daripada saya gitu ya. Kemudian insecure dalam relationship, dalam menjalin pertemanan atau menjalin hubungan, karena di tengah-tengah kita di masyarakat itu sudah menjadi opini umum bahwa orang yang baik, orang yang menarik, orang yang dinilai punya kepribadian lebih itu adalah orang yang pandai bergaul, orang yang supel, orang yang ramah, orang yang ya pokoknya bisa berbaur dengan masyarakat, bisa memiliki banyak teman dan seterusnya ya. Sementara bagi wanita, wanita itu juga tertekan karena dia adalah pihak yang memang biasanya hanya menunggu gitu ya, menunggu orang berkenalan, menunggu orang mengajak berteman, menunggu jodoh gitu kan, dan ada tekanan di dalam relasi bahwa wanita itu harus menikah secepatnya, tidak boleh telat nikah ya, usia nikah itu nggak boleh lewat dari 30, apalagi kalau sudah 40, gimana nggak tambah insecure gitu ya. Kemudian faktor kepribadian ya, di tengah-tengah masyarakat kita juga ada suatu ungkapan atau opini umum ya bahwasanya wanita itu ya memang harus yang berakhlak baik, yang santun, harus feminin, harus keibuan gitu ya, harus lembut dan lain-lain ya. Yang menyebabkan orang yang punya karakter nggak seperti itu jadi insecure gitu kan. Misalnya si gadis ini walaupun fotonya senyum, aslinya dia itu orangnya jutek gitu ya. Aslinya kalau mingkem jutek, terus nggak pandai bergaul ya, nggak punya banyak teman ya. Dulu waktu masih sekolah aja ada tetangga ya yang sepantaran atau seusia sama dia tuh nggak seneng gitu ya, nggak seneng runtang-runtung atau berteman gitu ya, lebih suka menyendiri gitu. Nah, sehingga itu yang menambah rasa minder gitu kan. Nah, kemudian mungkin bagi yang sudah berumur dewasa yang benar-benar sudah siap nikah ya, ada juga wanita itu yang insecure dari sisi organ reproduksi. Kalau ini sih nggak perlu, Untungnya dibelikan. udah nggak perlu diperdalam, tapi memang ada ya, ada mungkin yang kecemasan kalau udah nikah nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak gimana ya gitu ya, seperti itu. Nah tapi ya si gadis ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu jodoh juga gitu kan, waktu usianya 25 tahun, karena memang dia target ya, menargetkan diri insya Allah pengen nikah usia 25 dan Allah kabulkan. Kalau pernikahan itu diawali dengan pacaran, kayaknya si gadis minder dan pendiam ini bakalan menjadi
jomblo terakhir yang bakal nikah itu ya, karena saking nggak pandainya mencari teman, nggak berkenalan. Untungnya alhamdulillah gitu ya. Sebelumnya itu sudah ngaji, sudah paham nggak boleh pacaran, dan memang dari dulu juga nggak kenal yang namanya pacaran. Boro-boro mau pacaran, temenan sama laki-laki aja nggak mau gitu ya, minder, nggak suka gitu kan. Jadi alhamdulillah karena dengan khidbah, dengan tanpa pacaran, justru itu menjadi pintu yang tidak menghalangi orang-orang pendiam, orang-orang introvert untuk mendapatkan jalan untuk mendapatkan jodoh gitu ya, karena ada mak comblang gitu ya. Ada mak comblang, sehingga alhamdulillah akhir tahun 2000 itu ada pembina di kajian yang menawarkan untuk diperantarai gitu kan, dan awal 2001 pada 5 Maret ya, 5 Maret 21 akhirnya akad nikah sah gitu kan. Nah, kemudian mulailah terjadi konflik-konflik perjalanan rumah tangga, disebabkan salah satunya adalah insecurity dalam jiwa si gadis tadi gitu ya, karena pengenalan terhadap dirinya, penerimaan terhadap dirinya belum selesai gitu kan, karena dia adalah orang yang minder, yang introvert tadi gitu ya. Sementara ternyata ketemu dengan Ikhwan, jodohnya ini adalah seorang yang ekstrovert. Orang ekstrovert itu orang yang supel banget, ramah banget, yang heboh banget, yang happy, easygoing gitu ya. Pokoknya yang bertolak belakang banget dengan karakter si gadis ini. Nah, si gadis ini introvertnya itu juga ekstrim, yang Ikhwannya ya, suaminya juga ekstrovertnya tuh cenderung ekstrim gitu ya. Jadi sangat bertolak belakang. Nah, mulailah terjadi konflik-konflik, tapi itu masih belum seberapa lah, baru awal-awal itu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah tahun 2006 sudah punya rumah sendiri ya. Tapi puncak-puncak konflik itu 10 tahun setelah menikah ya. Jangan dikira kalaupun saya bisa berdiri bercerita di sini gitu ya, menceritakan ini bukan tanpa konflik ya, tapi memang itulah yang terjadi. Tahun 2012 saya kira sudah mulai muncul lah ya konflik-konflik. Kemudian tahun 2016, kalau saya membagi pernikahan, kalau yang di kelas istri itu ada ya, ada titik kritis gitu ya, fase-fase kritis dalam pernikahan itu sekitar dari tahun 2001 sampai 2016, sekitar 15 tahun setelah pernikahan itu justru ya mengalami konflik-konflik. Dan puncaknya itu sekitar itu ya 2016, lalu kemudian terjadilah titik balik 2017, dan mungkin cenderung mulai stabil itu tahun 2020 waktu pandemi kemarin sampai 2021, walaupun 2020 banyak juga ujian ya. Nah, konflik-konflik ini ya, saya tidak perlu ceritakan secara detail, tapi sesuai dengan tema ya. Salah satu problem yang menurut saya analisa kembali gitu ya, perjalanan pernikahan tadi itu karena faktor ada insecurity di dalam diri saya atau diri si gadis tadi ya. Jadi bisa ditebak tadi gadis itu ya. Yang disebabkan oleh faktor kepribadian ya, kepribadian atau karakter bawaan yang sulit untuk diubah atau bahkan mungkin nggak bisa diubah sama sekali itu ya. Kalau orang terlahir pendiam, introvert, nggak gaul, ya mungkin akan sulit untuk berubah. Tiba-tiba dia menjadi orang yang heboh, orang yang ramah, orang yang mudah senyum, orang yang mudah tampil, itu nggak mudah ya. Dan itu yang menyebabkan konflik atau gesekan-gesekan dengan pasangan karena tidak menerima ya kondisi pasangan yang kok dia gitu banget sih, harusnya nggak gitu gitu ya. Ada sudut pandang atau persepsi-persepsi yang dibangun karena perbedaan-perbedaan yang mencolok antara dua pasang yang menikah ini ya. Bisa juga faktor insecurity itu ditambah lagi dari pengaruh
lingkungan, pengaruh circle kita, di circle kita siapa, lingkungan kita, atau mungkin juga ada yang mengatakan inner child, itu trauma masa kecil ya, yang mungkin belum selesai. Boleh jadi yang saya ceritakan tadi itu juga pengaruh inner child ya, waktu kecil hidup serba kurang, tetapi kemudian ketika menikah itu ekspektasinya tinggi. Oh, kalau udah nikah nanti pokoknya beres deh, urusan kesejahteraan beres, urusan apa namanya, materi ya, materi beres deh, pokoknya ada yang menanggung, ada yang menjamin, dan seterusnya gitu ya. Nah, ditambah kalau kondisi sekarang itu adalah pengaruh informasi dan media sosial. Kita tahu media sosial itu selalu menampilkan citra-citra yang positif, citra-citra yang baik, tampilan akan keglamoran, kemewahan, kebahagiaan, kesenangan, pokoknya semua yang terbaik, kecantikan, ketampanan gitu ya, yang muncul di media ini mempengaruhi benak bawah sadar kita, yang menyebabkan kita juga semakin insecure. Ini termasuk melanda yang sudah menikah pun gitu kan, muncullah itu ya. Kemudian bisa juga sebenarnya rasa insecure di dalam pernikahan ya, itu juga karena sebetulnya kita itu kurang wawasan itu ya, jujur aja, kurang ilmu, kurang sakofa, kurang wawasan, termasuk kurang menggali skill dalam rumah tangga, skill relationship, skill komunikasi, skill dalam manajemen emosi, dan seterusnya. Itu banyak sekali ya, bagaimana kekurangan-kekurangan tadi itu ya, ditambah udah karakter pribadinya insecure, tambah lagi kurang wawasan, kurang mau open mind ya istilahnya ya, kurang open mind, ya udah tambah lagi lah, membuat semakin banyak problem yang dialami di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kemudian pada suatu titik ya, si gadis itu kemudian melakukan deep talk gitu ya, berbincang yang mendalam dari hati ke hati secara terbuka, sehingga mencapai titik balik tadi bahwa oh, konflik rumah tangga itu sebenarnya nggak terlalu bisa dijadiin sebagai sumber konflik ya, karena ternyata itu karena perbedaan karakter saja gitu. Sampai suatu ketika dia tanya ya kepada suami, sebenarnya apa sih harapan kamu dari aku ketika menikah? Kenapa kamu mau sama aku? Intinya gitu ya. Nah, kemudian dia jawab, ya sebenarnya sih keder juga gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya menggali pengalaman dan juga pengamatan. Ternyata nggak hanya para muslimah loh, nggak hanya para akhwat yang merasa insecure gitu ya. Boleh jadi para ikhwan, laki-laki pun juga merasa insecure untuk menuju kepada gerbang pernikahan. Bahkan juga di dalam menjalani pernikahan itu sendiri gitu ya. Misalnya soal komitmen, yang biasanya menyebabkan laki-laki atau para ikhwan insecure itu karena kecemasan untuk menjalin hubungan yang permanen dengan orang yang sama sekali belum pernah dikenal, dan tidak tahu apakah nanti orang ini orang yang tepat untuk dia atau tidak gitu ya. Sehingga jadi kita juga harus empati ya, barangkali para ikhwan itu kenapa kok nggak cepat-cepat nikah misalnya ya. Ternyata memang ada faktor keraguan ya, kekhawatiran untuk menjalin komitmen, karena kita semua tahu nikah itu bukan perjalanan main-main gitu kan ya. Kemudian ada tipe-tipe ikhwan yang mungkin lemah dari sisi qawamnya, kepemimpinan, seperti tipe introvert tadi misalnya, atau tipe orang yang pemalu gitu ya, karena ikhwan juga kan ada banyak yang pemalu juga ya, sehingga dia khawatir nggak mampu jadi pemimpin yang tegas dan adil, nggak merasa saya ini bukan tipe leader gitu ya, saya takut nanti kalau udah nikah saya nggak bisa mengambil keputusan, saya nggak bisa taktis gitu, satset gitu ya, cepet gitu. Takutnya begitu. Mungkin ada juga yang insecure dari sisi karakter kepribadiannya seperti itu. Kemudian finansial. Nah, ini masalah keuangan atau finansial ini termasuk juga yang paling banyak pastinya ya, karena memang di tangan
ikhwan, di tangan suamilah nanti kelak pernikahan itu akan dijamin, dalam artian nafkah ada di pundak dia, masalah ekonomi rumah tangga dia terutama yang menjadi tumpuan, sehingga masalah keuangan ini ya terus terang ini menjadi faktor yang paling dominan menyebabkan para ikhwan ini insecure gitu ya. Misalnya dari sisi pekerjaan yang belum tetap atau gaji kecil, misalnya hanya guru honorer gitu kan. Atau bahkan mungkin ada yang full saya tuh maunya bisnis dan dakwah, saya nggak mau jadi pegawai, jadi karena bisnis ya udah penghasilannya nggak tentu gitu kan, sehingga mau melamar atau mencari akhwat ya mau meminta kepada mak comblang dicariin pun masih ragu-ragu terus karena takut nggak bisa membahagiakan pasangan secara materi, nggak bisa memberikan nafkah yang cukup, belum nanti untuk istri zaman sekarang ya kebutuhannya nggak cuma makan minum gitu ya, nggak cukup sembako doang, ada tuntutan untuk skincare ya kan, untuk skincarean, untuk shopping, untuk kulineran, untuk wisata, macam-macam gitu kan. Nah inilah yang menyebabkan insecure. Tapi percayalah para ikhwan, sebenarnya akhwat-akhwat solihah pun nggak terlalu menuntut kok ya. Gitu ya. Yang penting itu dinikahin aja dulu. Gitu. Seperti itu ya. Belum lagi nanti bayangannya kalau udah punya anak, terus bisa beli rumah nggak ya, harga properti hari gini gitu kan, mahal, nggak terjangkau, nggak boleh kredit gitu kan. Kalau mau cash, aduh belum kebayang itu. Secara hitungan di atas kertas kayaknya belum cukup nih. Nah ini yang menyebabkan insecure. Terus persoalan lain ini buat para ikhwan yang udah nikah pun juga mungkin ini pengalaman ya. Ada faktor mampu nggak ya saya membahagiakan pasangan secara batin gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi gimana dong kalau mengalami insecure seperti itu buat ikhwan dan akhwat tadi gitu kan. Ya, kita mesti pertama ya, kita harus mengenali diri kita. Walaupun proses pengenalan terhadap diri kita itu nggak selesai dalam waktu singkat sih, kalau menurut pengalaman saya ya, saya mengenali diri, apalagi saya ini orangnya ya tadi itu ya kurang ilmu, kurang wawasan. Zaman dulu kan belum ada internet, belum ada motivator, inspirator yang bisa mengarahkan saya. Oh kamu tuh harus begini begitu. Oh kamu tuh orang introvert. Oh kamu tuh harus gaul dan sebagainya. Ya belum lah, belum punya. Jadi istilahnya lugu banget deh zaman dulu gitu ya. Kalau anak sekarang ya masih enak ya, banyak informasi, banyak buku-buku yang bisa dibaca, banyak kajian-kajian seperti ini juga yang bisa membuka wawasan kita. Kalau zaman dulu nggak ada gitu, sehingga proses pengenalan diri saya termasuk lambat dan lama. Nah, kenali diri kita itu siapa, dan terima diri kita. Jangan melakukan penyangkalan-penyangkalan yang mungkin secara tidak langsung kita itu lakukan itu ya di dalam alam bawah sadar kita. Misalnya ya, dulu waktu saya semakin mengenali bahwa saya tuh introvert, saya tuh kok pendiam, saya tuh kok kayak beda ya dengan lingkungan, kok saya nggak bisa seperti orang-orang lain pandai bergaul, kok saya kalau di tengah-tengah teman-teman tuh canggung, saya merasa sepi di tengah keramaian, saya kok nggak suka ya runtang-runtung sama orang, saya merasa buang-buang waktu kalau nongkrong cuma ngobrol-ngobrol gitu, mendingan saya sendiri gitu, ngapain kayak bikin sesuatu yang produktif. Saya merasa itu beda, dan ketika saya menyangkal bahwa saya beda, saya ingin keluar dari perbedaan, keunikan saya itu. Nah, itu yang membuat kita nggak bahagia, itu yang membuat kita nggak menerima diri kita seutuhnya. Akhirnya kita membenci diri kita ya, saya membenci diri saya. Oh, saya gini sih, saya jadi minder, saya jadi rendah diri, saya memandang citra diri saya rendah. Akhirnya begitu ya. Nah, padahal kita itu ya udah diciptakan oleh Allah kayak gini gitu kan. Hanya bisa diubah karena proses pemahaman kita, sakofa kita dengan Islam. Karena Islamlah yang mampu mengubah saya menjadi seperti saat ini gitu kan. Nah, kemudian jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain ramah, kok kita jutek ya. Orang lain gaul, kok saya lebih suka di rumah ya. Orang lain itu pede banget ya, bahkan overconfident gitu ya. Kok saya selalu minder ya. Nah, jangan bandingkan dengan orang lain. Lebih baik kita berproses memperbaiki diri kita dari diri kita yang dulu
Bagaimana supaya lebih baik dari yang lama menjadi yang baru gitu ya. Terus selektiflah menyaring informasi. Apalagi di media sosial. Nggak semuanya di media sosial itu harus masuk ke benak kita. Percayalah, di media sosial itu hanya konten, hanya pencitraan. Teman-teman yang lihat konten media sosial saya, ya itu juga pencitraan sebenarnya gitu ya. Ya, tapi memang kita semua itu melakukan gitu kan. Semua melakukannya. Ya, karena nggak mungkin kita itu reality show gitu kan. Kita nggak mungkin menunjukkan realitas keseharian kita. Apapun blog kita taruh di media sosial kan nggak mungkin. Saya lagi ngapain di rumah, lagi marah, lagi ngambeknya, lagi bad moodnya, nggak mungkin kan saya posting gitu kan. Jadi ya pilihlah ya informasi-informasi yang sekiranya itu relate dengan kehidupan kita. Nggak harus kita itu menjadi Wonder Woman, nggak harus menjadi Superwoman, dan nggak harus merasa ketinggalan kalau kita nggak mengikuti semua yang ada di media sosial gitu ya. Kalian kalau nggak mengikuti media sosial saya, kalian nggak ketinggalan apa-apa ya. Insya Allah gitu. Cuman yang udah kadung ngikutin media sosial saya memang edik sih ya. Kecanduan ngikutin gitu ya. Merasa kehilangan kalau nanti saya nulis atau ngetik apa nggak ngikutin. Nah, jadi sebetulnya kuncinya juga di poin ketiga ini sih. Nanti mungkin di pembicara lain lebih gamblang ya. Kalau yang saya rasakan, Islamlah yang mengubah saya, Sakofah Islamlah yang mengubah saya. Makanya lah harus rajin ngaji, rajin cari inspirasi, baca buku untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas otak kita, dan terus belajar untuk menambah ilmu dan wawasan sampai insecurity itu hilang. Kalau bisa, kalau nggak bisa minimal berkurang, dan bertransformasilah si gadis tadi menjadi seperti ini, seperti sekarang yang teman-teman bisa lihat. Dan itulah saya yang saya mengidentifikasi dulu. Saya itu orangnya benar-benar lugu, cupu kalau zaman sekarang ya. Itu cupu banget gitu ya. Ya tapi itulah, walaupun saya insecure memasuki gerbang pernikahan, tapi dengan menikah, ya menikah itu seperti fase kepompong buat saya yang menyebabkan saya bermetamorfose menjadi seseorang yang jauh lebih menghargai diri saya sendiri. Saya mengenali diri saya sendiri lebih detail dan lebih kafah istilahnya ya setelah saya menikah. Kenapa? Karena di gerbang pernikahan inilah saya menemukan diri saya seutuhnya akibat saya berinteraksi dengan orang, dengan pasangan yang justru berbeda sama sekali dengan saya karakternya, yang menyebabkan saya justru semakin mengenali, oh kamu itu saya begini gitu. Sehingga kalau bisa kita bertransformasi from zero to hero katanya gitu ya, from nothing to something gitu kan, dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang insya Allah dari sadness to happiness gitulah ya, dari mungkin dari jomblo ngenes gitu ya, jadi menjadi seorang yang sudah menikah dan bahagia, walaupun pernikahan itu ya udah pasti ya mengandung lika-liku tadi gitu kan. Oleh karena itu saya punya quote buat para singgelilah ikhwan dan akhwat di sini yang belum menikah ya. Menikah itu bukanlah dermaga akhir dari perjalanan hidup ya. Ini tipe ya, kok bulanlah, bukanlah dermaga akhir dari perjalanan hidup kita yang mungkin waktu jomblo kita pengennya, aduh kayaknya saya tuh masalah hidup saya bakal selesai nanti kok udah nikah gitu ya. Jangan jadikan pernikahan itu sebagai akhir dari solusi, kayaknya masalah saya bakal beres kalau udah nikah. Salah gitu ya. Justru ya pernikahan itu bukan menyelesaikan semua masalah ketika kita melajang, tapi justru ini adalah titik awal, dermaga awal, tempat kita itu bakal memulai perjalanan baru, perjalanan hidup bersama pasangan untuk menemukan masalah-masalah baru dan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru sampai nanti kita berdua itu berlayar nyampe ke tujuan akhir, dermaga akhirnya. Insya Allah kalau
sampai akhir hayat ya, dermaga akhir yang kita tuju adalah jannah, karena menikah itu adalah dalam rangka untuk ibadah gitu ya. Jadi kalau yang sekarang masih insecure ya, cobalah kita kurangi ya sedikit insecure-nya. Dan sebaliknya juga jangan terlalu overconfident juga, terlalu over pede yang menyebabkan kita mungkin nanti jadi jumawa atau terlalu tinggi memasang target atau standar gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Saya tutup, mahar kekasih sebuah cincin berlian. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dapat ilmunya banyak banget sebetulnya, Masya Allah. Jangan sampai tadi ada yang kelewat ya, sahabat semua, untuk catatan-catatannya. Tadi kita juga mengenali apa sih sebetulnya yang menjadi masalah dari penyebab dari insecure sendiri. Dan tadi sudah dikupas nih, Masya Allah, oleh Ustazah mengenai solusi-solusinya. Ada yang masih ingat? Coba ditulis lagi, catat di catatannya yang tadi dibuka lagi, coba tulis di kolom chat ya. Untuk solusinya tadi apa aja? Tadi saya cek kalau nggak salah ada 3 poin utamanya nih. Coba boleh ditulis ya di kolom chat apa aja. Nah, 1 betul, kenali diri ya. Tadi penting banget. Mungkin kita bingung itu bukan karena apa, ternyata kita itu belum kenal diri kita sendiri. Kita berusaha mengenal orang lain, ternyata kita belum kenal diri sendiri ya tadi. Masya Allah, selektif dalam menyaring informasi. Juga cari circle tadi ya dari Ustazah, Masya Allah. Belajar Islam, Masya Allah. Tadi ada yang menarik dari Ustazah. Ternyata kita tidak hanya harus kafah dalam beragama, tapi juga kafah dalam mengenal diri sendiri. Itu poin penting juga ya, Masya Allah. Ini luar biasa Ustazah. Semoga ilmunya kita bisa serap dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita, Masya Allah. Sedikit mungkin ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi nantinya materi yang kedua, yaitu dengan Ustadz Luki, Masya Allah. Adapun beliau merupakan pengasuh di Majelis Jodoh Fisabilillah. Boleh dicek ya majelisnya. Majelis Al-Instagram, Insya Allah. Juga trainer dan penulis, Insya Allah. Karya-karyanya juga, Insya Allah banyak. Mungkin kalau teman-teman mau cari, silakan buku-bukunya juga, Insya Allah. Insya Allah kita akan bergabung berikutnya, yaitu dengan Ustadz Luki. Ustadz, sudah masuk suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus, Ustaz. Mantap, suaranya jelas. Nih teman-teman, kalau ada yang ngerasa kok di saya mah suaranya kurang enak, silakan boleh tulis ya di kolom chat. Mungkin bisa sekalian ngecek juga gitu sebelum nantinya ilmunya daripada ngelos gitu. Ini boleh ditulis di kolom chat kalau misalkan ada yang merasa suaranya belum begitu terdengar dengan jelas atau mungkin karena sinyalnya gitu ya. Insya Allah. Nah, di materi yang kedua ini, insya Allah kita akan mengupas tentang, kalau tadi kan kita tentang insecure ya. Nah, next kita akan kaitkan insecure ini dengan menjelang pernikahan. Nah, insya Allah. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Luki. Baik Ustadz, kalau sudah siap, waktu dan tempatnya kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Kang Dahlan. Kang Dahlan ini salah satu contoh dari tidak insecure ya. Tidak insecure itu berarti apa? Ya, secure berarti kan ya. Ya, jadi meskipun kondisi backgroundnya itu tidak mendukung, tapi beliau itu betul banget San. Secure ya. Iya. Pede aja San. Iya, enggak. Baik, terima kasih Kang Dahlan. Jadi terima kasih juga teman-teman. Terima kasih juga kepada Mbak Asri tadi sudah menyampaikan materi yang pertama. Saya ingin
melanjutkan sedikit aja apa yang tadi disampaikan sama Mbak Asri terkait dengan insecurity. Jadi memang tadi sudah sebagian besar disampaikan sama Mbak Asri, tapi kalau kemudian disederhanakan, gitu ya, saya mencoba mensimplifikasi. Disederhanakan, insecure itu kalau dibagi, disimplifikasi ya, dikelompokkan, diklasifikasikan, setidaknya ada dua hal yang biasanya, yang paling sering membuat para jombloan dan jombloati itu insecure. Yang pertama adalah faktor fisik, begitu. Faktor fisik. Yang kedua adalah faktor dari fisik ini kaitannya dengan mental ya nanti ya, kaitannya dengan mental. Nah, yang kedua itu adalah pada persoalan keyakinan. Nah, keyakinannya adalah spiritual. Jadi dua itu saja sebenarnya persoalannya. Nah, lain-lainnya itu sebenarnya turunan-turunan gitu begitu. Sehingga kalau mau menyelesaikan masalah insecure, ya sebenarnya ya dua itu, mental dan spiritual. Gitu begitu. Mental itu apa biasanya? Nah, salah satunya tadi adalah fisik, gitu ya. Kemudian apa tadi? Keuangan, ya, dan seterusnya. Nah, yang paling banyak diantaranya adalah sebab fisik, gitu begitu. Karena manusia itu memang dikasih Allah anugerah berupa mata untuk bisa melihat, apalagi laki-laki ya ikhwan ya cowok itu kan makhluk visual gitu ya, makhluk visual. Jadi ketika dia ingin menjadikan seorang wanita sebagai istrinya, maka yang paling pertama biasanya yang akan dilihat adalah fisiknya, ya misalnya cantik gitu ya, bodinya bagus gitu ya, dan seterusnya. Nanti belakangnya ikut-ikut ya. Misalnya anak orang kaya, pendidikannya bagus, dan seterusnya itu ngikut. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat lawan jenisnya, ya lawan jenisnya yaitu laki-laki. Kalau misalnya ada ketemu dengan wanita yang cantik, ya tinggi semampai, ya kemudian pendidikannya bagus, ya background pendidikannya bagus, ya misalnya taruh aja misalnya yang paling bagus apa, dokter misalnya begitu ya. Profesi yang bagus adalah dokter misalnya begitu, maka kemudian dia si lawan jenisnya ini kemudian insecure. Nah, pertanyaannya adalah wajar atau tidak hal seperti itu terjadi? Ya wajar aja kalau seseorang itu merasa insecure, tapi insecure itu kemudian ada porsinya. Ya, sama hal juga ketika misalnya pertanyaan, boleh nggak sih galau gitu ya? Insecure itu kan bagian dari salah satu kegalauan dalam hidup manusia. Nah, boleh nggak sebenarnya galau? Ya galau itu wajar atau boleh. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan, ya. Atau galau yang memang tidak diperbolehkan. Kalau bahasa saya adalah galau yang berkualitas itu seperti apa? Nah, kita harus memiliki galau yang berkualitas, gitu begitu. Kita galau, nanti insya Allah akan dijelaskan sama Ustaz Iwan ya tentang galau yang berkualitas itu, atau kita itu harus insecure pada hal-hal yang apa, itu begitu. Nah, sehingga kembali ke yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang insecure itu yang pertama adalah karena faktor mental, ya persoalan mental yang mengikuti di belakangnya tadi adalah persoalan fisik. Maka apa yang harus dilakukan? Ya ini harus tadi yang disampaikan oleh Mbak Asri bahwa kenali diri, harus selesai dengan masalahnya sendiri, harus selesai dengan dirinya sendiri. Itu begitu. Kenali diri itu salah satu caranya adalah ya tahu bahwa kita itu manusia itu kan Allah ciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Maksudnya sempurna itu penciptaannya adalah sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Tapi kemudian di samping manusia itu sempurna, manusia juga punya kelemahan. Nah, ketika manusia itu punya kelemahan, maka kelemahan itu jangan kemudian difokuskan di situ, atau pikiran kita jangan difokuskan di situ, tapi kita harus mencari potensi diri kita itu apa. Mbak Asri yang tadi cerita bahwa ternyata dulu merasa insecure, ternyata kan punya potensinya apa, nulis gitu ya. Jadi rasa insecure itu kemudian diabadikan dalam bentuk tulisan-tulisan begitu, dalam bentuk buku-bukunya. Nah, itu adalah
salah satu bentuk mengenali diri yang kemudian bisa dialihkan. Nah, yang kedua, kalau persoalan insecure itu adalah karena biasanya tadi yang saya sampaikan adalah karena faktor mental, dan yang kedua adalah faktor spiritual. Faktor spiritual itu adalah faktor keyakinan. Ya, yakin kalau misalnya seseorang itu nggak berani mengkhitbah, nggak berani nikah, itu salah satu faktornya adalah karena keyakinan, karena keimanan. Itu adalah masalah spiritual. Keyakinan tentang apa? Misal salah satunya adalah keyakinan tentang rezeki. Ya, kan sering ada pertanyaan, mau nikah dulu atau mapan dulu, kan gitu ya, bagi laki-laki ya terutama. Kalau persoalannya mapan, maka harus jelas dulu mapan itu ukurannya apa. Mapan itu kalau harus punya rumah, ya kayaknya kalau gajinya UMR Bogor ya, UMR Bogor berapa? 4 jutaan ya, 4,5 ya. 4 jutaan, Ustaz. 4 jutaan. Nah, itu kira-kira dengan UMR segitu kemudian pengeluaran yang harus dikeluarkan ya di misalnya masa seperti sendiri ya, apa jomblo, maka kalau mau pengen punya rumah maka harus tidak bisa mengandalkan gaji itu. Nah, kalau ukurannya mapan adalah punya rumah, maka ya nggak tahu nanti umur berapa, bisa dihitung ya mulai dari pertama kali kerja misalnya lulus kuliah atau lulus D1 misalnya begitu. Kemudian sampai kemudian umur 30 belum tentu kemudian punya rumah. Kalau kemudian adalah insecure-nya karena persoalan maisah atau penghasilan. Sehingga di sini teman-teman, ketika misalnya kita sudah berhasil mengklasifikasi, ya kita berhasil mengklasifikasi, oke, kalau persoalan mental itu berarti kita harus hilangkan pikiran negatif, ya kita harus hilangkan pikiran negatif yang ada di dalam benak kita itu apa saja. Kalau bahasanya guru saya Pak Jamil Azaini itu ada namanya rantai gajah, ya rantai gajah kita itu apa? Rantai gajah itu misalnya ya bisa apa saja, bisa misalnya saya merasa bahwa saya ini tadi Mbak Sri, kalau Mbak Sri kan sudah dari awal punya rantai gajah introvert gitu ya. Ada yang mungkin yang lainnya misalnya saya belum mapan, saya tidak sekufu dengan calon misalnya begitu, saya tidak rupawan, ya saya bukan ustadz atau saya bukan ustazah, itu begitu. Sementara calon saya adalah seorang yang ustadz atau ustazah atau yang orang yang influencer lah gitu ya, dan seterusnya. Itulah rantai-rantai gajah. Nah, bagaimana kemudian rantai gajah itu harus kenapa dinamakan rantai gajah? Karena emang gajah itu gajah liar itu ketika dia ditangkap oleh pawang gajah, itu nggak mudah dia ditangkapnya. Ya, dia harus dilumpuhkan dulu dengan tembak bius, baru kemudian dibawa ke penangkaran. Itu begitu. Ketika sudah di penangkaran, karena namanya gajah liar, maka dia diikat kakinya, 4 kakinya diikat. Ya. Ketika dia liar, maka kemudian dia berusaha untuk kembali lagi ke alam bebas. Ketika didapati bahwa semua kakinya diikat dengan rantai gajah, dengan rantai kapal, ya, maka kemudian dia tetap berusaha, tapi kemudian gagal, dia berusaha, tapi kemudian gagal, berusaha gagal, begitu seterusnya, sampai akhirnya kemudian rantai itu berpindah ke benaknya si gajah tadi, si otaknya gajah, bahwa meskipun kemudian setelah beberapa waktu, misalnya dalam waktu jangka sekian bulan, misalnya begitu, rantai itu sudah dilepas, maka gajah itu tidak akan tetap berusaha lari. Kenapa? Karena rantai gajahnya pindah ke otaknya, pindah ke benaknya. Nah, barangkali trauma-trauma dalam tanda kutip masa kecil itu membuat seseorang itu kemudian insecure. Itulah namanya rantai gajahnya. Nah, maka kalau mau menghilangkan, coba di list dulu rantai gajah saya itu apa. Itu begitu. Teman-teman misalnya punya rantai gajah, hitung aja, ditulis saja misalnya 1 sampai 10, tapi jangan diadakan ya. Jangan diadakan. Yang menurut teman-teman, menurut penginderaan teman-teman bahwa saya itu punya rantai gajah apa. Nah, itu tulis saja di situ. Nah, kemudian bikin kayak semacam kotak begitu ya. Ada 2 tabel gitu ya. Tabel yang sebelah sini adalah rantai gajah saya adalah
Nah, nomor 1 apa? Nah, yang sebelah sini tabel yang kedua di sini adalah akibat dari rantai gajah itu bagi saya apa? Ya, itu coba dituliskan. Jadi nanti kita akan berpikir mendalam bahwa kalau rantai gajah itu masih ada di dalam benak kita, maka akan tahulah akibatnya seperti ini. Kalau kita sudah tahu akibatnya seperti ini, maka kita akan berusaha keras untuk menghilangkan rantai gajah itu. Begitu. Itu yang pertama terkait dengan insecure ketika klasifikasinya tadi. Yang pertama adalah persoalan mental. Begitu. Nah, bagaimana dengan persoalan yang sifatnya spiritual tadi? Ya mau nggak mau memang harus ngaji. Ngaji di sini bukan ngaji alibata gitu, bukan. Ngaji maksudnya adalah ya mengenali Islam lebih dalam lagi. Begitu. Karena Islam itu kan syamilan wa kamilan, lengkap dan menyeluruh. Nggak mungkin tidak bisa menyelesaikan persoalan manusia. Ya, termasuk adalah keyakinan terhadap rezeki. Ya, seseorang minder, nggak mau tidak berani menikah, itu salah satu faktornya adalah karena ketakutan terhadap rezeki. Maka yang diperbaiki adalah tentang tauhidnya, tentang akidahnya, tentang keimanannya tentang rezeki, tentang qada qadar, ya, tentang keimanan kepada Allah dan seterusnya. Jadi 2 hal itu teman-teman semuanya yang harus diperbaiki kalau misalnya teman-teman ada yang merasa insecure. Jadi begitu Kang Maher, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas tadi sudah dijelaskan banyak bersama Mbak Asri, saya hanya menambahkan saja. Oke, saya kembalikan kepada Kang Dahlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz ya. Insya Allah tadi saya mau highlight satu tentang rantai gajah ya. Jadi memang terkadang kita itu kebingungan sebetulnya bukan tentang apa-apa. Ternyata kita belum menemukan masalahnya sendiri gitu. Masalahnya belum sendiri, gimana kita mau urai? Nah, tadi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Luki, yaitu coba dikotak-kotakan masalahnya. Nanti kalau misalkan ini ketemu nanti solusi-solusinya atau akibat dari masalahnya itu sendiri. Insya Allah. Tadi Insya Allah tamannya luar biasa Ustaz. Semoga itu juga bisa menambah ilmu kita pada malam hari ini. Insya Allah. Ya, Insya Allah 2 pemateri sudah kita dapatkan, ilmunya juga Masya Allah. Nanti kita akan bertemu dengan 1 pemateri lagi, yaitu insya Allah akan kita bertemu dengan Ustadz Iwan Janwar. Jadi kalau misalkan ada yang mulai meletet-meletet matanya, apa ya bahasa Indonesianya, ya kalau Sunda tuh meletet-meletet lah gitu, boleh disiapkan kopinya, tehnya, minum dulu gitu. Silahkan, boleh banget, supaya nantinya bisa memaksimalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, nanti juga setelah pemateri ketiga, bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan terkait masalah insecurity tadi, boleh banget nanti ada sesi pertanyaan. Ditulis dulu aja pertanyaannya apa, nanti bisa ditanyakan di akhir dari kajian di malam hari ini. Ya, silakan teman-teman atau sahabat semua yang mau siapkan kopinya, tehnya, silahkan. Supaya nantinya kita lebih segar, lebih fokus untuk menyerap ilmu-ilmunya. Pan ya, ini rumah saya dekat dengan jalan, jadi aroma asapnya juga mungkin ya, ke saya juga mungkin terdengar juga gitu ya, ke teman-teman semua. Boleh nanti pertanyaannya via chat atau open mic, boleh banget. Yang penting ditulis dulu saja. Ya, untuk melatih kefokusannya, sahabat semua, sebelum nantinya kita bertemu
Dengan pemateri berikutnya, coba boleh diikuti gerakan admin ya. Gerakan host, ya, admin. Ya, coba boleh diacungkan tangan kanannya. Ya, kanan ya kalau di sini. Ya, kanan. Coba luruskan ke depan. Ya, depan. Ditarik depannya. Urat-uratnya ketarik nih. Insya Allah. Dibalik juga. Oke, tangan kiri sekarang. Oke, tadi juga sama. Oke, sama. Dua jari digabung. Hup. Aduh, ada suaranya keretak-keretak. Ih, nikmat banget ini, Masya Allah. Ya, siap ya untuk melanjutkan ke materi yang terakhir, yang itu bersama dengan Ustadz Iwan Janwar. Mungkin sedikit diinformasikan terkait beliau, yaitu ya, beliau merupakan penulis buku Bukan Pernikahan Cinderella. Wow. Nanti yang belum baca bukunya boleh banget nanti cari ya bukunya. Terus trainer pernikahan dan parenting. Beliau juga begitu concernnya itu terkait pernikahan. Gimana pernikahan itu supaya langgeng, supaya enggak gampang pisah, juga nantinya ke parenting juga. Masya Allah, ilmunya daging-daging nih, Masya Allah. Insya Allah kita akan bertemu nih dengan Ustadz Iwan. Cek dulu suaranya Ustadz. Assalamualaikum. Sudah masuk Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz Luki juga Ustaz Asri sehat juga ya. Kang Dahlan. Amin. Amin, amin, amin. Ustadz, mungkin nanti silahkan. Sudah siap ya Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin langsung saja waktu dan tempatnya kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Rekan-rekan yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Ta'ala, Ustaz Luki, Ustazah Asri, juga Kang Dahlan selaku host malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat bisa bermuajahah untuk membahas dan membincangkan topik tentang insecure ya, jelang pernikahan. Jadi insecure ini istilah yang memang makin lama makin populer ya. Jadi banyak orang membahas tentang insecure, termasuk juga insecure jelang pernikahan. Saya dengan Ustaz Ruki sudah pernah membuat buku tentang ini yang judulnya Usir Resah Jelang Nikah. Nah, silakan bisa cari bukunya di penerbit Al-Azhar Press. Jadi kita bahas tentang bagaimana tips-tips dan kiat-kiat yang diberikan tuntunannya oleh agama ketika seorang muslimah itu perasaan galau, ya, perasaan insecure menjelang pernikahan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, perasaan insecure, perasaan takut, resah, gelisah, itu bagian dari ujian yang Allah berikan pada kita. Dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Allah berfirman, pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, khauf. Jadi memang takut ini sesuatu yang datang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi minta di-share materinya, insya Allah saya share dulu materinya ya. Walaupun belum sempurna, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Iya. Nah, jadi ini ayatnya Al-Baqarah 155. Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in. Allah berfirman, sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan apa misalnya minal khauf, dengan berupa rasa takut. Jadi perasaan takut itu memang ujian dari Allah, ya. Jadi ujian dari Allah bukan cuman sakit, bukan cuman kemudian senang, bukan cuman banyak uang, bukan cuman sedikit uang, tapi di antara ujian yang Allah berikan adalah khauf, rasa takut.
Nah, jadi kalau teman-teman merasa insecure dalam kondisi apapun, termasuk ketika menjelang nikah, itu harus kita pahami, ini merupakan bagian dari ujian, ya, sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini juga Allah lanjutkan, ya, di bagian akhirnya Allah berfirman, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Nah, artinya bahwa perasaan insecure bagi yang ada dalam diri kita itu kita harus hadapi dengan sabar. Sabar itu dalam pengertian adalah kita menahan diri dari rasa buruk pada Allah, menahan diri kemudian dari putus asa, ya, dan senantiasa menumbuhkan optimisme. Allah Ta'ala ingatkan wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi diingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali kita putus asa ketika menghadapi ujian berupa perasaan insecure, perasaan galau. Termasuk menjelang nikah misalnya, ya. Jadi muncul kegalauan, betul nggak sih? Ahwat ini calon istri saya yang terbaik. Atau yang Ahwat juga sama, kok kayaknya jadi ragu-ragu, jangan-jangan Ikhwan ini bukan Ikhwan yang cocok untuk saya. Atau saya khawatir nggak bisa membahagiakan dia. Atau saya khawatir kalau nanti saya rumah tangga nggak bisa memberikan nafkah yang cukup, kata yang Ikhwan. Ini memang sesuatu berupa insecure. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan lebih lengkap, ya, walanakum bisyaminal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Kami akan dengan berupa rasa takut, kelaparan, ya, lalu kekurangan harta dan kekurangan jiwa serta buah-buahan. Ya, Allah juga menyebutkan di antara ujian yang bisa menimpa manusia adalah naksil amwal, naksim minal amwal, kekurangan harta. Itu satu hal yang memang ujian. Ya. Tapi ini kan bukan hanya buat yang sudah menikah, yang belum menikah juga Allah uji dengan rasa takut, ya. Kemudian juga kekurangan duit seperti itu memang merupakan bagian dari ujian, ya. Nah, sehingga kalau begitu sikap kita adalah sikap menghadapi ujian dari Allah ketika takut. Apa sebutkan? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Jadi kalau sudah dalam kondisi insecure menjelang nikah, yang kita mesti lakukan ya sabar. Sabar dalam pengertian tadi, ya, kita tidak sampai seuzon pada Allah, tidak juga kemudian putus asa, tapi terus yang dilakukan adalah ikhtiar, banyak berdoa dan juga minta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, kemudian bahwasanya orang yang sebetulnya insecure itu sesuatu yang mesti ada dalam diri kita. Ya, tapi harus berupa sesuatu yang positif. Itu diantaranya yang paling kuat, yang paling diharapkan adalah muncul perasaan insecure itu perasaan tidak aman dari pengawasan dan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ar-Rahman Allah berfirman, waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Buat orang yang ada perasaan khauf, perasaan takut, insecure terhadap Tuhannya, maka dia mendapatkan 2 surga. Nah, jadi rasa tidak aman ini kita mesti kelola untuk kemudian kita salurkan pada rasa aman yang positif. Apa itu? Rasa aman, rasa takut, yang takutnya adalah takut kepada Allah, khawatir nanti Allah tidak memberikan pertolongan, khawatir kita berbuat dosa kepada Allah, khawatir kita berbuat maksiat kepada Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa insecure itu kita alihkan ke yang positif. Apa itu tadi? Munculnya perasaan khauf kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah muncul perasaan khauf pada Allah, teman-teman semua, ya, ini satu hal yang akan mendorong kita memunculkan apa? Sikap tawakal begitu. Nah, dan perasaan takut ini perasaan takut yang justru positif kalau kita merasa khawatir Allah itu meninggalkan kita, sehingga kita terdorong untuk kemudian banyak beramal soleh, banyak berbuat baik, meninggalkan yang haram, meninggalkan kemungkaran, itu yang terbaik. Karena orang yang dia punya rasa takutnya kepada Allah, Nabi sebutkan, ya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan dibakar oleh api neraka seseorang yang punya rasa takut kepada Allah. Hatta yauda laban fid dar'i. Kecuali sampai ada air susu yang masuk ke tembiknya. Masuk lagi. Itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin ASI masuk lagi ke dalam dada seorang ibu, tuh nggak mungkin. Artinya menggambarkan teman-teman semua, perasaan insecure itu kita harus kelola dan kita munculkan satu, yaitu insecure, perasaan kita khawatir tidak mendapatkan rahmat Allah,
Khawatir Allah meninggalkan kita karena ada perbuatan maksiat dalam diri kita. Nah, dengan begitu maka seorang muslimah yang menjalani insecure itu akan lebih banyak berbenah diri. Lebih banyak kemudian memperbaiki dirinya, muhasabah, kemudian introspeksi, melakukan perbaikan diri, sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi munculnya perasaan tenang, tawakal pada Allah. Dan Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, menyerahkan urusan pada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Nah, bayangkan, tadinya insecure-nya itu yang negatif, takut, khawatir menjelang nikah seperti itu, alihkan ke insecure yang positif, merasa takut pada Allah, khawatir Allah nggak menolong kita, khawatir Allah nggak memberikan kemudian juga rahmatnya, maka kita terdorong untuk menjaga amal soleh, menjaga amal yang fardu maupun yang sunnah. Dan kemudian muncul rasa tawakal pada Allah. Kalau seorang muslim hamba sudah tawakal, maka Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan. Kalau Allah sudah mengatakan fahuwa hasbuh, Allah cukupkan dia, siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa mengganggu seorang hamba kalau Allah sudah mencukupkan rizkinya, mencukupkan pertolongan pada dia. Nah, jadi dengan begitu bahwa kita kelola perasaan insecure ini dengan apa? Dengan kita tahu apa yang lebih prioritas. Ada hal yang paling utama yang kita harus waspadai, yaitu adanya hisab dari Allah. Sehingga terdorong kita untuk beramal soleh, banyak berdoa, banyak memohon bantuan pada Allah, muncul perasaan ridho, lalu tawakal, dan yakin Allah akan senantiasa memberikan bantuan dan pertolongan. Jadi teman-teman semua, perasaan insecure itu menjelang nikah itu hal yang wajar, yang lumrah, tapi kita harus kelola agar menjadi insecure yang positif. Insecure yang mendorong kita untuk banyak beramal soleh, banyak menolong orang, dan juga banyak melaksanakan amal ibadah. Itulah insecure yang mestinya dimiliki seorang muslim. Termasuk buat kawan-kawan yang jelang nikah, maka kelola perasaan insecure itu menjadi insecure yang positif, yang bermanfaat, yang memberikan kita kebaikan. Oleh karenanya, munculkan senantiasa iman kepada Allah, munculkan takwa pada Allah dengan harapan Allah nanti kemudian ya senantiasa akan mencukupkan kebutuhan kita, melindungi kita, termasuk memudahkan urusan menjelang dan sampai pernikahan nanti. Mudah-mudahan bahasan ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa membuat para teman-teman semua ini mengalihkan perasaan hanya muncul perasaan takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut berbuat mungkar. Kalau itu dilakukan, Allah akan buka berbagai macam keran kemudahan dan pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai insecure hanya duniawi saja gitu ya, Ustaz. Ternyata kita itu sebetulnya harus fokus juga dengan kita bisa alihkan dengan insecure kita terhadap akhirat, insecure kita untuk senantiasa takut kepada Allah, sehingga nantinya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Iwan, sehingga kita bisa Allah jauhkan dari azab neraka. Masya Allah, tadi luar biasa. Insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab, Insya Allah, untuk 3 orang penanya gitu ya. Sudah masuk ke admin via chat pribadi terkait ini, ada masalah nih katanya, ingin cerita nanti. Oke, Insya Allah udah masuk juga, ada 2. Nanti kalau ada yang mau open mic itu akan diprioritaskan nih, Insya Allah. Untuk 2 orang yang mau open mic, mangga raise hand. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya Ishak dari Jakarta Utara, mau nanya nih, Tad. Ya, silakan. Bagaimana caranya seseorang yang masih minim ilmu pernikahannya terus ingin menikah, Tad? Karena kan banyak selama ini mungkin belum banyak belajar tentang ilmu pernikahan, Tad. Gitu. Jadi masih minim tapi ingin menikah gitu, udah nggak ingin menunda lagi misalnya gitu.
Sekian Tat, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nih, baik, mau langsung dijawab saja, Ustaz. Mungkin ini untuk Ustadz Iwan, bukan? Apaan? Ya untuk siapa aja, Ustadz Iwan Iya. itu lebih baik. Tafadhol, berarti untuk siapa saja. Iya. Mungkin ada, boleh ketiga-tiganya juga mungkin ya. Baik, nanti lengkapi oleh Ustadz Luki dan Ustadz Asri ya, insya Allah ya. Dalam hidup ini ilmu menjadi sangat penting. Ulama katakan al ilmu qabla amal, ilmu sebelum beramal, atau al ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam untuk beramal. Ya teman-teman yang mau menikah dari sekarang sebelum menikah maka persiapkan diri dengan ilmu yang dibutuhkan. Misalkan nanti ilmu tentang masalah khitbah, pengetahuan apa itu khitbah, ilmu tentang juga nanti syarat sah nikah, rukun nikah, itu kita lengkapi dulu. Tentang mahar seperti itu ya, kita lengkapi. Termasuk juga nanti tentang ilmu tentang adabuz zafaf, adab-adab malam pengantin, harus tahu juga ini ya, ada malam pengantin harus dibaca seperti itu. Karena kan nanti rumah tangga ada malam pengantin harus dibaca. Nah, jadi teman-teman semua yang kemudian merasa, aduh saya belum punya banyak ilmu, ayo kita ngaji. Kita ngaji, apalagi sekarang sudah banyak buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang bisa dibaca ya. Coba kita koleksi buku tentang pernikahan untuk bekal menuju nikah. Sehingga ketika menikah itu nggak blank, tapi menikah itu sudah ada gambaran, oh akan begini dan begini. Saya sedikit takut-takutin ya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika seorang suami menggauli istrinya itu muncul 300 lebih cabang hukum, Masya Allah. Jadi kalau kita nggak mau mengupgrade diri dengan ilmu, ya nanti banyak hal-hal yang tertinggal, banyak amal yang nggak bisa dikerjakan. Kuncinya harus ngaji, belajar, terus ya sambil berjalan. Tentu ya ada hal yang wajar kalau selama rumah tangga berjalan kita juga terus mengkaji ilmu-ilmu pernikahan, itu nggak ada masalah. Ya, yang penting terus ada semangat untuk talabul ilmi. Begitu ya Mas ya. Jadi ayo ngaji supaya kemudian paham, tahu tentang seluk-beluk pernikahan. Ya, amin. Insyaallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Ustaz Luki atau Ustaz Asri? Mbak Asri dulu, mangga. Silakan. Ya, baik, sedikit menambahkan. Memang ilmu pernikahan pastinya banyak sekali ya yang harus dipelajari. Cuman kalau kita memantaskan diri untuk menikah, nunggu khatam dulu ilmu pernikahan gitu ya. Kayaknya kapan nikahnya gitu ya. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang prioritas seperti Ustadz Iwan sampaikan tadi, kalau bab fikih nikah, syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya, itu istilahnya mah fardu, harus diketahui dulu lah ya sebelum menikah. Tapi nanti sepanjang pernikahan itu kita akan terdorong untuk belajar lebih banyak lagi, karena selama pernikahan itulah nanti kita menemukan ya masalah-masalah, menemukan problem-problem yang kemudian harus dituntaskan, diselesaikan, sehingga dari situ kita banyak belajar. Misalnya ya kalau kita menikah dengan pasangan, dengan suami, kemudian suami marah atau emosi, terus gimana dong cara menghadapi suami yang temperamental? Misalnya sekarang kan konon katanya banyak KDRT gitu ya, banyak KDRT, dan kita harus paham bahwa memang ada tipe-tipe laki-laki yang diciptakan Allah itu dengan emosi tinggi atau temperamental, cenderung pemarah lah misalnya gitu ya. Nah kalau kita berjodoh dengan orang pemarah, gimana cara menghadapinya? Nah di situ kita belajar bagaimana ya meredam amarah seorang suami. Ada nggak hadisnya? Ada nggak ayatnya misalnya cara mengendalikan marah, manajemen emosi? Ada nggak buku-buku yang berkaitan dengan psikologi misalnya ya, buku tentang manajemen emosi? Nah dari situ akan terdorong untuk belajar. Jadi akan banyak sekali ilmu juga yang nanti kita akan pelajari sambil praktek gitu ya. Termasuk nanti ketika istri hamil ya. Nah ini suami istri juga
akhirnya belajar kan. Mungkin kalau waktu masih single, masih jomblo, baca buku-buku tentang kehamilan nggak menarik gitu ya, nggak bakal hatam, nggak tamat gitu karena belum relate lah dengan kehidupan kita gitu ya. Tapi begitu istri hamil, nah itu harus paham bagaimana psikologi seorang istri yang hamil, apa prosesnya, bagaimana trimester pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian nanti ada istilah yang sekarang itu lagi ngetop juga nih ya, baby blues syndrome gitu ya, sindrom atau stres, depresi pasca melahirkan. Nah ini harus dipelajari. Tapi kalau sekarang belajarnya pas masih jomblo mungkin nggak tamat-tamat gitu ya, nggak hatam. Jadi memang memantaskan diri dengan ilmu pernikahan perlu, penting, tapi juga nggak perlu menunggu sampai hatam. Pokoknya semua buku pernikahan ya, jumlahnya kan jutaan nih buku pernikahan. Kalau nunggu khatam nih bukunya Ustadz Iwan Januar aja jangan-jangan belum dibaca ini bukunya gitu ya. Jadi baca-baca buku pernikahan itu termasuk salah satunya bekal. Tapi jangan khawatir, nanti pokoknya berproses terus. Waktu sudah menikah pun kita jangan berhenti untuk belajar ilmu parenting, apalagi nanti kalau sudah punya anak gitu kan, tambah lagi harus belajar ilmu parenting gitu. Jadi akan terus gitu ya, ilmu itu bertambah terus, banyak yang harus kita pelajari. Memang kita itu di dalam pernikahan itu ya menjadi seorang pembelajar sejati, belajarnya sambil praktek juga gitu. Gitu ya Mas Ishak, moga-moga segera terdorong untuk menghalalkan menghalalkan pasangannya atau calonnya ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah. Baik, Masya Allah. Mungkin dari Sandoki mau menambahkan? Tambahan saya gini, jadi yang sebenarnya bukan hanya tentang ilmu nikah ya. Ilmu apa aja itu penting dan harus dipelajari. Itulah kenapa kemudian Rasul menyampaikan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'alal muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib. Karena memang ilmu itu ibaratnya kayak kompas gitu ya. Dia nunjukin arah. Jadi kalau mau nikah itu, kalau mau nikahnya berkah, nikahnya sakinah, nah itu mau gimana? Itu ada ilmunya, begitu. Kalau misalnya hal yang teknis saja, yang sifatnya teknis, misalnya optimasi Instagram misalnya begitu, itu ada ilmunya, begitu. Nah ini kaitannya sama rumah tangga. Rumah tangga itu kan hidup bersama dengan orang lain, begitu. Menyatukan dua karakter yang berbeda, menyatukan dua keluarga yang berbeda dan seterusnya. Maka ya harus punya ilmu gitu begitu. Nah tadi sudah disampaikan sama Mbak Asri bahwa ya nggak harus nunggu semua khatam. Makanya kemudian nanti ketika sudah menikah ya tetap harus belajar. Jadi keluarga itu adalah rumah tangga itu adalah ibaratnya, kalau saya sering mengibaratkan adalah sekolahan gitu begitu. Jadi sepasang suami sama istri itu salah satunya, kalau misalnya suami maka dia kadang-kala harus jadi murid, kadang-kala harus mau jadi guru dan sebaliknya, itu begitu. Jadi di situ ada proses pembelajaran, ada, kalau bahasa saya, ada saling memahami dan saling memahamkan. Nah itu proses belajar, dan itulah nanti juga kita dapat ilmu di situ gitu ya. Nah jadi bahwa belajar atau menuntut ilmu kemudian tapi sudah pengen nikah, maka ketahui dulu nikahnya itu karena pengen sudah siap atau karena kebelet. Nah, Mbak Asri punya buku dengan judul itu ya, nikah karena pengen atau karena siap atau kebelet itu begitu. Kita harus mendeteksi itu dulu, jangan-jangan kita hanya kebelet saja ya, kebelet nikah ya. Kebelet itu bahasa Indonesianya apa? Sudah paham ya, bahwa jangan-jangan karena itu. Maka kalau kemudian karena hanya kebelet, ya maka lebih baik kemudian ilmunya disiapkan dulu ya. Yang penting itu kan begini ya, ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa malayatimul wajib illa fahuwa wajib, itu begitu. Barang sesuatu yang menghantarkan kepada kewajiban maka yaitu wajib. Kita mau jadi seorang suami itu kan harus tahu ilmunya, maka ilmunya harus kita pelajari dulu, itu begitu. Kita mau punya istri, kita harus tahu
hak-haknya istri itu apa yang harus kita penuhi nanti sebagai seorang suami. Nah, kita harus tahu itu juga. Nah, makanya kemudian kebetulan nanti di seminar pranikah ini ada lanjutannya, namanya kelas private ya, kelas private PNS ya, pranikah syar'i. Nah, nanti di situ materinya lebih private ya, lebih private itu lebih kepada persiapan. Nanti masih bersama saya, kemudian ada Mbak Asri, kemudian ada juga Ustadz Iwan. Begitu Kang Dahlan, tambahan dari saya. Baik, insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Baik, baru satu pertanyaan ternyata ya. Ternyata yang masuk via chat itu lebih banyak. Nah, karena mungkin tidak Ada bisa yang resen tuh, dijawab satu-satu ya. Mungkin yang akan diprioritaskan yang resen terlebih dahulu. Ya, silahkan. Mbak Mutmainnah, silahkan. Boleh open mic. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini bisa nge-zoom bersama dengan Cikgu. Biasanya ketemu di grup ya Cikgu ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Jadi kebetulan sekitar 2 pekan yang lalu saya itu dicurhati teman atau barangkali kami ngobrol ya seperti itu berkaitan dengan ya kurang lebih hal-hal yang seperti ini. Makanya pas lewat di Facebooknya Cikgu tentang forum ini saya langsung tanya ini kapan forumnya gitu kan. Nah, jadi yang saya mau tanyakan itu Ustazah. Jadi dari diskusi kami itu saya beliau sempat tercerita itu bahwa pernah menjalani proses taruh seperti itu, kemudian gagal dan beliau mempersepsikannya itu adalah karena beliaunya tidak ditolak itu karena nggak cantiknya itu gitu. Sehingga itu menimbulkan tidak ingin untuk coba lagi, kurang lebih seperti itu. Padahal kan waktu kami ngobrol itu kan disampaikan kan tidak ada pernyataan yang sorry kalau memang ditolaknya itu karena fisik seperti itu. Dan kalau dalam pandangan saya ya Ustazah nanti minta tolong dikoreksi kalau misalnya keliru. Ya kan Allah saja di dalam Al-Qur'an istilahnya ya nikahi yang kalian senangi kan seperti itu. Dan kalau misalnya memang yang disenangi oleh laki-laki itu memilihnya dari fisik dulu yang dilihat kan juga sebenarnya tidak keliru juga seperti itu. Kalau memang bukan yang toba itu bagi si laki-laki itu bukan kita, ya udah berarti kan bukan jodohnya, ya udah gitu aja kan. Cuma barangkali karena perasaan insecure ini tadi akhirnya timbullah persoalan tadi pada diri beliau. Itu satu, insecurity dari sisi fisik. Kemudian yang kedua, memang kan kondisi hari ini yang tadi Cikgu sampaikan di awal ya, ada kondisi-kondisi ekonomi yang sulit, tanggung jawab di perempuan sekarang kan ya dari sisi penafkahan bukan tanggung jawab kita, bukan kewajiban lah istilahnya ya, tapi hari ini tuh jadi kewajiban. Nah, beliau merasa bahwa beban hidup beliau itu udah berat gitu. Menikah itu nanti malah jadi nambahin beban. Akhirnya ya udahlah, udah capek gitu. Akhirnya tidak mau melanjutkan ke jenjang itu. Nah, itu seperti apa? Mohon masukannya karena saya juga pengen bantuin tapi nggak punya ilmunya. Nah, makanya berforum dengan Ustadz dan Ustazah malam ini. Insya Allah begitu. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasih. Jazakallah Mbak Mutmainnah. Ya mungkin bisa langsung dijawab ya. Tafadhol kepada ini untuk siapa Afwan? Mbak? Semuanya saja Ustadz. Ya. Ya.
Mungkin ada yang mau lebih dulu. Mungkin dari Ustazah Asri ya, boleh. Untuk yang terlebih dahulu. Ya, baik, Mbak Mutmainah. Kalau kegagalan atau apa ya nggak jadi ditolak ya sebenarnya sih biasa saja ya sebenarnya karena ya itu belum jodoh gitu aja. Terus kalau Ikhwannya nggak ngasih alasan ya sebenarnya menolak tanpa alasan itu juga nggak masalah karena boleh jadi Ikhwan itu justru untuk menjaga perasaan ya. Nanti kalau dikasih tahu dengan gamblang ya alasannya kamu nggak cantik, kok tambah nangis nanti ya, tambah baper gitu kan, tambah sedih gitu. Makanya ya kalaupun memang alasannya benar karena kurang cantik atau kurang menarik di mata Ikhwannya ya memang untuk menjaga perasaan itu nggak diungkapkan. Jadi bisa jadi tidak ada alasan gitu ya, atau alasannya dipendem lah gitu kan, supaya untuk menjaga perasaan supaya tidak tersinggung. Nanti tambah minder, tambah insecure tadi itu kan. Nah apalagi ini sebenarnya nggak diungkapkan kan ya penolakannya itu karena apa alasannya ya, hanya membangun persepsi sendiri. Nah ini memang tabiatnya wanita itu suka membangun imajinasi sendiri gitu ya, suka membangun persepsi sendiri yang padahal si Ikhwannya itu tidak mengungkapkan gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah negative thinking dari diri kita sendiri dan harus dihilangkan. Ya langsung ke seperti kata Ustadz Iwan Januar tadi, langsung berhusnuzon saja sama Allah bahwa memang ini berarti kalau dijauhkan berarti kan belum jodoh. Kalau jodoh pasti didekatkan ya tanpa alasan apapun. Nah, jadi jangan apa istilahnya ya, kalau bahasa Jawa tuh mutung gitu ya. Jangan putus asa, jangan mutung ya. Sekali gagal nggak apa-apa gitu ya. Nanti mungkin ada proses lagi ketemu yang terbaik insya Allah. Ya walaupun ya namanya berjodoh itu kan memang nggak bisa langsung sekali jadi ya. Kalau saya dulu emang sekali jadi karena ya itu tadi karena saya insecure, takutnya nanti nggak ada lagi gitu ya. Nggak ada lagi yang datang gitu kan. Nah kalau sekarang itu apa namanya Ikhwan Akhwat itu, aduh kayaknya kalau disuruh bikin kurikulum vitae itu panjang gitu ya, kriteria yang diinginkan macam-macam gitu ya, poinnya ada banyak 1, 2, 3, 4. Kalau saya dulu karena insecure ya udah cuma 1 poin aja gitu ya, yang penting orang ngaji gitu udah gitu. Jadi ya dapatnya ya alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah sama-sama satu frekuensi dan frekuensi terbaik ya satu circle dalam dakwah, dalam aktivitas di kajian Islam gitulah ya. Itu jadi jangan putus asa ya buat temennya Mbak Mutmainah ya. Ya anggap aja itu ujian lah tadi kan kata Ustadz Iwan ya, ujian kesabaran kita, insya Allah nanti akan mendapatkan yang terbaik itu. Walaupun memang cari jodoh kan nggak seperti apa namanya belanja baju ya. Kalau tabiatnya wanita belanja baju gimana tuh? Lihat yang pertama ya, lihat model di mannequin udah tertarik, udah serak gitu sebenarnya. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Muter-muter lagi, pengen membanding-bandingkan gitu kan. Kalau belanja baju ya boleh gitu, tapi kalau cari jodoh kan nggak bisa begitu ya. Nanti jangan harap nanti Ikhwannya balik lagi itu karena udah banding-bandingan. Tabiat Ikhwan nggak begitu kan. Kalau kayak belanja udah, kalau udah tertarik langsung bayar gitu. Kalau Akhwat kan enggak ya, belanja udah ketemu yang bagus tetap aja nanti nyari-nyari ujungnya balik lagi ke situ yang dibayar itu gitu ya. Nah, jangan sampai nanti seperti itu. Ya pokoknya tetap husnuzon sama Allah, nanti akan ada saat yang terbaik, ketemu jodoh yang terbaik. Gitu ya dari saya ya. Mudah-mudahan nanti ditambahkan sama Ustadz yang lain. Mangga Kang Dahlan. Ya, insyaallah jazakillah khairan Ustazah. Tadi cukup jelas sebetulnya jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Ustadz Luki atau Ustadz Iwan. Kalau dari saya tadi sudah disampaikan sama Mbak Asri. Jadi yang seperti itu tidak sedikit ya. Yang mengalami hal seperti temannya Mbak Mutmainah tadi tidak sedikit. Insecure karena fisik. Tapi tadi sudah dijawab sama Ustadz Iwan bahwa memang insecure itu memang ada tempatnya di manusia gitu begitu.
Hanya saja kemudian ya tadi sudah dijawab juga sama Ustaz Iwan bahwa memang ya kembalikan sama Allah, bahwa memang Allah itu menitipkan gitu ya, menitipkan rasa gelisah itu kepada kita. Nah, tinggal kita mengelolanya ya, supaya gimana rasa gelisah itu bisa jadi membawa kita kepada ketaatan kayak gitu. Nah, jangan sampai kemudian temannya Mbak Mutmainah tadi ketika gagal ta'aruf kemudian membangun persepsi sendiri tadi bahwa karena fisik dan seterusnya, Allah itu sudah menetapkan siapa jodoh kita, itu begitu. Entah itu nanti jodohnya ketemu di dunia maupun nanti ketemu di akhirat, nggak tahu gitu ya. Tapi percayalah bahwa ya kita sering mendengar ya, ini pepatah lama ya. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu masih dengar atau enggak. Asam asam di gunung, garam di laut ya. Ketemunya di cobek gitu ya. Jadi sambal kan gitu. Bisa ketemu orang-orang yang mungkin dari segi fisik kemudian tidak sempurna lah begitu ya. Ternyata ada jodohnya juga gitu begitu. Ada jodohnya juga. Jadi bukan karena fisik kemudian Allah menjauhkan kita dari jodoh, tidak. Karena semuanya sudah dituliskan bahwa memang kita semuanya ada jodohnya. Hanya saja kemudian hanya tinggal rasa yakin atau percaya diri tadi supaya Mbak Mutmainah sebagai temannya kemudian terus membangunnya. Jangan malah justru kemudian intinya bahwa jangan insecure itu wajar gitu begitu, dan itu harus dimaklumi gitu begitu. Insecure itu harus dimaklumi. Hanya saja kemudian bagaimana insecure itu diarahkan kepada ketaatan kayak gitu. Gitu Kang Dahlan, Muhammad Mainah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Mungkin dari Ustaz Iwan mau menambahkan, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebetulnya kalau gagal dalam ta'aruf, gagal dalam hitbah, termasuk gagal dalam berumah tangga, itu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Orang yang ditolak hitbah, ya biasa. Orang yang kemudian juga yang sudah berumah tangga ternyata juga gagal mempertahankan bahtera pernikahannya juga hal yang itu memang wajar juga. Itulah sebabnya dalam hukum agama kan ada hukum talak. Jadi memang Allah Maha tahu bahwa ada pasangan yang mereka itu tidak bisa mempertahankan rumah tangga, maka diberikan syariat talak. Ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian karena kegagalan dalam hitbah, kegagalan ta'aruf, kegagalan rumah tangga itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Ini hati-hati. Karena putus asa itu kan merupakan perbuatan syaitan. Kita sebagai muslim diminta terus berhusnuzon kepada Allah. Memiliki pandangan yang positif pada Allah. Ketika ada seorang kawan, dia gagal dalam ta'aruf, gagal dalam hitbah, maka ambillah positif thinkingnya, berhusnuzon bahwa inilah cara Allah menyelamatkan saya. Karena kalau misalkan jadi, belum tentu ini mendatangkan kebahagiaan seperti itu. Jadi senantiasa mengambil sisi positifnya dalam setiap peristiwa, termasuk di dalam musibah. Sayyidina Umar bin Khattab anhu itu mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih baik, sabar atau bersyukur. Nah, yang penting dua-duanya aku bisa gunakan sebagai kendaraan untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi baik sabar maupun syukur itu sama-sama baik. Ketika kita ternyata lancar dalam hitbah, lancar dalam ta'aruf, sampai pernikahan, ya kita bersyukur, itu baik. Tapi sebaliknya pula, bila ternyata kita diberikan ujian, gagal dalam ta'aruf, gagal dalam hitbah, malah bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, maka sabar itu pun sesuatu yang baik pula. Karena Allah akan memberikan sesuatu itu yang terbaik untuk kita, yang kita butuhkan, yang bukan kita inginkan. Ya belum tentu seorang laki-laki yang diidam-idamkan oleh seorang akhwat itu baik untuk dia. Kita tahu kan bagaimana behind the scene-nya itu kita nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Belum tentu juga seorang muslimah yang diidam-idamkan seorang ikhwan itu juga baik untuk dia. Nah, ini kita nggak tahu. Jadi kalaupun ternyata kemudian batal ketika gagal, kita senantiasa mengembangkan sikap positif
thinking, sikap berhusnuzon pada Allah. Allah sedang menyelamatkan saya, Allah sayang pada saya, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian menjadi putus asa, kemudian nggak mau lagi melakukan apapun karena merasa insecure. Apalagi dengan tadi misalnya, oh saya mungkin ditolak karena saya tidak berpenampilan menarik, tidak rupawan, segala macam. Ya bismillah, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan dalam semua urusan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Insya Allah ya akan senantiasa ada pasangan yang mau menerima seseorang itu, ya kemudian ambil sama-sama mengupgrade diri dalam kebaikan. Jadi intinya jangan kemudian insecure, mendorong putus asa di dalam beramal, termasuk putus asa membangun mahligai pernikahan. Mudah-mudahan ya ini bisa membantu jawaban. Ya, Insya Allah jazakallah. Boleh sedikit bertanya tambahan nggak, Ustadz? Tapi khusus kepada Cikgu, kepada Ustazah Asri. Ya, tafadhol. Iya, berkaitan dengan insecurity itu sendiri, Cikgu gitu. Apa namanya? Apakah orang yang dia itu insecure-nya lebih tinggi seperti itu ya? Cenderung sedikit resisten ketika kita membicarakan apa yang dia insecure-kan itu dengan serius kepada yang bersangkutan gitu. Bisa dimengerti maksud saya ya, Cikgu ya? Karena kan kalau tadi dari ceritanya Cikgu kan, Cikgu cenderung orang yang insecure seperti itu kan? Nah, apakah betul ketika kita berbicara dengan orang yang insecure itu mereka lebih resisten terkait apa yang mereka tidak secure itu tadi? Mungkin itu sedikit tambahannya Ustadz, karena nanti kan sebagai modal saat kita itu berbicara itu apa namanya, ngobrol dengan yang tadi insecure itu barangkali jazakumullah. Baik, langsung boleh ya, Ustazah. Ya. Resisten itu artinya apa ya? Different gitu ya. Ya. Betul. Ya, kalau orang yang sudah punya sifat insecure, artinya dia itu merasa tidak nyaman, tidak aman, atau katakanlah minder ya. Memang mungkin akan sulit ya kalau diajak bicara, kecuali memang dia harus mengubah mindset atau mengubah persepsinya tadi itu ya. Persepsi atau mindset ini dalam diri kita ya, baik yang sebelum nikah ataupun sudah menikah. Karena persepsi atau mindset ini kan berkaitan dengan sudut pandang sebenarnya. Sudut pandang bagaimana kita memandang suatu persoalan, bagaimana kita menilai suatu masalah atau suatu kasus gitu kan. Kalau mindset kita negatif, maka mau dikasih masukan apapun, seperti apapun, itu ya mental gitu, nggak akan berubah gitu ya. Dan yang bisa mengubah mindset, persepsi, atau sudut pandang ini ya hanya dirinya sendiri gitu. Kalaupun kita memberi masukan, memberi inspirasi, ya sekedar masukan, ya mudah-mudahan itu bisa membuka cakrawala berpikirnya gitu ya. Tapi memang yang memotivasi untuk saya harus mengubah mindset, harus mengubah persepsi, itu memang hanya dia sendiri, dan tentunya ada dari Allah juga ya. Makanya memang selain kita memberi masukan kepada orang-orang seperti ini, mungkin kita bantu juga dengan doa. Mudah-mudahan Allah nanti yang akan mengubah dia, karena seseorang itu yang paling bisa mengendalikan pemikirannya, mindsetnya, persepsinya itu adalah dirinya sendiri, dan Allah yang maha membolak-balikkan hati gitu kan ya. Jadi kalau kita sudah memberi masukan banyak-banyak, ngajak bicara pun mental gitu ya, mungkin salah satu senjata terakhir kita ya sudah, kita doakan saja. Karena merubah mindset seseorang ini butuh inspirasi, butuh ilmu, butuh wawasan, atau bahkan mungkin kadang-kadang dia perlu dibenturkan juga dengan masalah tertentu yang nanti bisa mengubahnya gitu ya, mengubah persepsi ini. Yang penting
buat teman-teman ya kalau insecure itu masih bisa dimaklumi gitu ya, tapi yang penting jangan sampai fobia ya, fobia nikah gitu, gamafobia jadinya ya, nggak sampai fobia mau ta'aruf, fobia udah sampai seperti itu. Nah itu jangan sampai lah seperti itu. Insya Allah kalau sudah ngaji, sudah ada bekal agama, nggak sampai terjadi begitu. Gitu Mbak Mutmainah ya. Maka saya kembalikan ke Kang Dahlan. Ya, jazakillah khairan. Semoga terjawab ya Mbak Mutmainah. Insya Allah tadi kita mendengar jawaban-jawabannya itu Masya Allah menenangkan gitu ya. Dan kayak tercerahkan gitu Masya Allah. Ini apa berkahnya majelis ilmu kita ya Masya Allah. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan bisa terjawab. Mungkin karena durasinya sudah menunjukkan sekarang kita sudah sampai pukul 10 ya. Mohon maaf izin kami tutup untuk pertanyaan. Terima kasih atas seluruh kontribusinya. Mungkin nanti untuk teman-teman yang mau bertanya, yang kesempatan bertanyanya lebih besar, insya Allah nanti akan dibahas di kesempatan berikutnya, yaitu di kelas lanjutan. Kelas intensif dari kelas yang ini, yaitu insya Allah akan ketemu di tanggal 6, 7, 10, 11, 18, 20 Desember ya. Silakan nanti bergabung kembali di Zoom berikutnya. Jadi ini seatnya terbatas, lebih eksklusif, jadi akan mungkin vibe-nya akan lebih berbeda lagi. Itu ya. Jadi nanti untuk ditanya insya Allah nanti akan disampaikan oleh admin di grup WhatsApp. Ya, insya Allah. Jazakumullah khairan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin untuk menambah keberkahan, alangkah baiknya mungkin kami mohon untuk memimpin doa dari Ustadz Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbaghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana firlana wali walidina warhamhum kama Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga teman-teman semua yang telah hadir di Zoom malam hari ini Masya Allah pertemuannya yang sangat luar biasa, ilmunya daging-daging nih. Insya Allah juga tadi menambah ketenangan jiwa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Semoga nanti next nih kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih dalam lagi, dengan ilmu yang lebih daging lagi. Kalau tadi mungkin dagingnya daging biasa, nanti ketemunya daging Wagyu A5 gitu, Masya Allah. Semoga begitu ya teman-teman, Masya Allah. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai enggak daftar untuk visit berikutnya, di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin MC undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz-ustazah. Ya. Insyaallah. Mangga, silakan. Terima kasih.